Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi pada kesempatan kali ini gue lagi ada di AHM Delta Mas Cikarang ya. Dan sekarang di belakang gue udah ada dua motor baru dari Honda. Dan ini dua-duanya tuh electric motorcycle ya, jadi EV teman-teman. Dan kita akan lihat seperti apa spesifikasinya dan fiturnya. Karena tadi juga udah ada pemaparan sedikit sih dari pihak AHM. Yuk langsung aja kita lihat seperti apa fitur dan spesifikasinya. Oke teman-teman, jadi resmi ya Honda sudah merilis dua motor listrik terbarunya. Dan ini adalah Honda Icon E dan yang sana adalah Honda CUV-E. Nah, bedanya apa sih Honda Icon E dan CUV-E ini ya? Kalau kita lihat memang untuk yang Icon E ini mirip ya dengan Honda IM1E yang sebelumnya tuh sudah dirilis oleh AHM juga ya di tahun lalu di Gias 2023. Nah, kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya teman-teman dari Honda Icon E ini dibanding Honda IM1E. Nah, kalau perbedaan yang pertama ya yang bisa kita lihat adalah secara posturnya ya. Honda Icon E ini terlihat lebih berisi dan lebih matang gitu ya untuk desainnya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk penempatan baterainya tuh berbeda teman-teman ya. Untuk Honda Icon E itu baterainya penempatannya di bawah dan teman-teman nanti bisa akses untuk baterainya itu di bagian situ ya, di dekat kontak situ teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik ya dan juga nanti bisa langsung dibuka untuk baterainya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mengecas di motornya atau baterainya tuh bisa di-detach atau bisa diangkat ya. Memang skemanya ini berbeda dibanding Honda IM1E dan juga Honda CUV-E yang menggunakan baterai yang biasa ada di bawah jok ya teman-teman. Jadi sehingga kalau untuk Honda Icon E ini dia punya bagasi yang lebih besar teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi ya secara keseluruhan untuk Honda Icon E ini memang desainnya itu mirip-mirip lah ya dengan Honda IM1E gitu. Apalagi untuk bagian lampunya ini persis sekali ya, ada DRL-nya dan juga konsep lampunya juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian velg, dia bagian depan itu menggunakan velg 12 inci dan belakang dia menggunakan velg 10 inci teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi ya dari bagian samping ini juga masih mengambil garis-garis dari Honda IM1E ya, semok-semok gimana gitu. Dan untuk bagian footstepnya juga mirip sama dengan Honda IM1E. Nah, kalau kita lihat lagi ini dia punya ban yang besar ya, mereknya unik nih, Urban Master. Bannya besar nih. Dan kalau kita lihat ini dia juga menggunakan dinamo yang langsung terhubung dengan roda belakangnya, jadi tidak menggunakan transfer case lagi ya. Untuk bagian belakang seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat memang untuk bagian tailnya ya, tail lightnya ini mirip sekali dengan Honda M1E juga, dan ada aura-aura smoke-nya di sini ya. Cakep sih sebenarnya ini kalau menurut gua untuk bagian belakangnya, dan ada bolongan seperti ini yang kesannya bikin motor ini jadi terlihat aerodinamis gitu ya. Dan belakangnya ini juga ada spakbor seperti ini untuk supaya dia tidak naik nih ya lumpur-lumpurnya. Dan untuk bagian belakang di bagian shock breaker dia juga menggunakan shock breaker dual shock seperti ini ya. Nah, motor listrik itu biasanya keunggulannya adalah di bagian decknya ya. Memang untuk Honda IM1E dan juga bahkan Honda Icon E ini itu juga lebar seperti ini teman-teman ya, lebar dan juga ini muat untuk kalau misalnya teman-teman bawa galon, mau bawa tas dan segala macam, ini pasti sangat muat dan aman banget buat dibawa di tengah sini ya. Tadi kalau kita lihat nih, ini ada power control unit dan juga untuk baterainya taruh bawah. Dan untuk Honda Icon ini juga bisa langsung ngecas di sini teman-teman. Jadi nanti tinggal cas aja di sana ya. Bisa juga untuk ditarik baterainya di sini. Nah, untuk bagian kuncinya juga masih menggunakan shutter key system. Nah, tadi yang gue bilang ya, kalau teman-teman mau menggunakan baterainya itu mau dicabut gitu ya, tinggal pencet aja untuk yang bagian LED-nya itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk di bagian speedometernya untuk Honda Icon E ini juga berbeda ya teman-teman. Untuk speedometernya Honda Icon E ini terlihat lebih simpel ya, dengan kadar baterai itu ada berupa baterai seperti itu dan ada persentase juga, lalu ada total kilometer juga, dan ini ada untuk speedometer atau ada untuk penunjuk kecepatan juga teman-teman. Untuk di bagian kanan dia ada dua mode aja, Econ dan juga standar. Untuk tombol-tombolnya juga standar aja. Ini ada tombol untuk menyalakan, ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan juga untuk lampu sen. Nah, untuk
spionnya seperti ini teman-teman ya. Ini jadi sebenarnya kalau untuk spion ini standar aja ya, nggak beda jauh dengan versi-versi misalnya kayak Honda Beat dan lain-lain ya. Nah memang Honda Icon E ini ditujukan untuk orang-orang yang punya mobilitas yang mungkin dekat-dekat gitu ya, dekat-dekat mungkin dari rumah ke kantor atau dari rumah ke kampus gitu ya. Dan secara desain memang dia standar seperti ini aja. Untuk warnanya juga unik-unik nih, ada yang warna orange ya, warna putih, warna hitam, dan ada warna merah. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang warna hitam ini warna hitamnya Dove. Untuk warna merahnya juga merahnya cakep tuh, merah hati gitu ya. Cakep banget, glossy. Dan untuk yang warna putihnya itu putihnya tuh seperti putih yang putih susu gitu ya teman-teman. Jadi bukan putih mutiara. Nah untuk baterainya sendiri ternyata Honda Icon E ini punya baterai yang lebih kuat ya dibanding Honda EM1i. Nah kalau untuk Honda EM1 kan untuk rata-ratanya itu bisa menempuh sekitar 43 km ya teman-teman. Tapi kalau untuk Honda Icon E ini dia bisa menempuh sampai 55 km untuk sekali pengecasan. Dan pengecasannya juga menurut gua ya itu lebih simpel dengan charger yang unik nih, lebih kecil seperti ini ya chargernya tuh. Jadi chargernya tuh kecil dan baterainya bisa dicas seperti ini. Ya tapi memang baterainya tuh hanya satu dan beratnya baterainya tuh cukup berat ya. 11 kg untuk berat baterainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cas di motor pun bisa, nggak usah tarik-tarik baterainya. Itu aman banget teman-teman. Jadi kalau untuk Honda Icon E ini dia punya baterai yang sebesar itu dengan kapasitas baterai itu bisa sampai 55 km dalam sekali jalan gitu ya. Dan untuk top speednya tadi gue belum dapat data, cuma kabarnya sih bisa di angka 60 km per jam ya. Jadi bisa sampai di atas 60 km per jam. So menurut gue sih ini udah cocok untuk sebuah motor listrik. Dan untuk harganya ya ini sekitar 28 sampai 32 juta estimasinya. Jadi lebih murah daripada Honda EM1i justru ya, dengan spesifikasi yang menurut gue ini lebih tinggi dan pastinya sedikit lebih kencang daripada Honda EM1i gitu teman-teman. Buat teman-teman yang pengen beli motor ini ya, yang perlu di-concern adalah tadi yang pertama untuk baterainya dia memang kan berbeda dari Honda EM1i bahkan dengan Honda CUV-i yang menggunakan mobile battery pack seperti itu. Jadi memang itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi enaknya ya untuk motor ini tuh bisa dicas di rumah langsung dengan kalian angkat baterainya aja gitu ya. Dan juga untuk chargernya pun simple banget, nggak perlu kalian bawa-bawa kayak mobile battery pack tadi ya. Jadi chargernya simple seperti itu aja. So ini adalah pilihan yang cukup menarik ya buat gua. Apalagi kalau teman-teman tinggal di perkotaan dan pengen motor yang cukup unik gitu ya. Dan pastinya punya jaringan yang oke dari Honda, mungkin bisa dipilih nih motor ini. Oke, untuk pengecasannya sendiri motor ini memang cukup lama ya. Dari 0 sampai 100% itu pengecasan bisa sampai 7 jam 20 menit. Tapi kalau misalnya teman-teman ngecas itu dari 25 sampai 75%, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam 30 menit. Jadi memang ini adalah waktu yang cukup lama ya kalau bisa kita bilang. Tapi memang kalau teman-teman pakai motor ini seharian dan malam dicas ya itu udah pas ya. Apalagi memang untuk charger ini kan juga pasti udah ada safety-nya ya. Jadi sudah tidak melanjutkan pengecasan setelah selesai seperti itu teman-teman. Amannya sih memang dicasnya itu saat malam, saat kita pulang kerja atau saat kita berhenti beraktivitas gitu ya, supaya nggak pegel juga nungguin baterainya itu penuh gitu. Nah itu untuk Honda Icon E. Jadi secara harga dia lebih murah daripada Honda EM1i, tapi dia bisa lebih jauh teman-teman untuk jarak tempuhnya seperti itu. Dan menurut gua sih untuk pengecasannya juga lebih oke. Oke, jadi ini untuk sedikit review dari Honda Icon E yang baru saja dirilis sama Honda hari ini, teman-teman. Secara harga menurut gua motor ini masih cukup oke kalau dibandingin sama Honda EM1i ya. Dengan tenaga yang lebih besar dan jarak tempuh yang lebih panjang, motor ini cukup menarik untuk dibawa mobilitas harian nih. Charger dan baterainya pun simple banget, jadi teman-teman bisa langsung ngecas tanpa perlu tukar-tukar baterainya. Udah layaknya motor listrik modern lah ya. Buat kalian yang pengen dapetin motor ini udah bisa inden dan nanti akan dikirimkan per bulan Desember ya. Sayangnya kita belum bisa tes untuk motor ini karena memang unit tesnya belum ada. Ini disentuh pun masih belum boleh. Jadi mohon menunggu sampai Desember, nanti gue akan infokan untuk test ride-nya ya. Kalau memang sudah ada unit test ride-nya. So gimana menurut teman-teman tentang motor ini? Kira-kira worth it nggak ya untuk dibeli? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.